Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Putri dari kelas 11 A Farmasi nomor absen 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran agama Islam pada bab 11, yaitu materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Pada materi kali ini ada 2 poin penting. Yang pertama, pentingnya perilaku toleransi, dan yang kedua, menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Yang pertama, pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah, justru harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin." Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran, Surat Al-Yunus, ayat ke-40. Dan kemudian, wa in kadzabuka faqul li amri walakum amlukum antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'un mimma ta'malun. Artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus, ayat ke-41. Pada surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikuti serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi, ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman, yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Yang kedua, menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula manusia bisa mencapai kesempurnaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil diizinkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kesempurnaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadda fil ardi fakannama fatalan nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athu rusulun bil ibani ta thumma inna katsiran manhum
Ba'dzalika fil ardil lamusfun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat ke-32. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seseorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran.